Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak dongengan para habib yang beredar, yang sudah kami dengar, baru kali ini ada dongengan dari habib yang mendingan lah. Artinya meskipun ini juga merupakan dongengan, tapi masih ada nilai plusnya, masih ada nilai kebaikannya. Kita simak videonya. Aku pernah melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Aku lihat Nabi Muhammad niku keluar dari rumah yang ada di kota Sewun. Mondar-mandir Nabi Muhammad. Mondar-mandir kayak orang bingung. Kemudian aku tegur Nabi Muhammad. Aku tanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasul, jenengan minara, monggo masuk. Mari masuk wahai Rasul. Itu rumah saat ini sedang mengadakan maulidmu, sedang merayakan kelahiran wahai Rasulullah." Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Ahmad, aku datang ke Sewun, niatku memang kepingin hadir di rumah itu. Niatku memang kepingin hadir acara maulidan. Cuma ketika aku masuk, ternyata di dalam acara tersebut, di antara orang-orang yang mengadakan maulid tersebut, ono sing nggo rokok. Ada yang bawa rokok, fa kharajtu, aku keluar. Aku ndak mau gabung terhadap majelis maulid yang di situ ada orang yang bawa rokok." Nah, kaum muslimin, kalau dongengan yang disampaikan oleh para habib itu dongengan yang seperti ini, ya meskipun dongengan, tapi masih ada sisi baiknya gitu loh ya. Masih ada pelajaran yang bisa diambil dari dongeng yang disampaikan. Tidak seperti kebanyakan dongeng yang sudah mereka sampaikan selama ini, yang isinya semuanya dongengan tanpa makna sama sekali. Yang isinya cuma supaya derajat mereka ini ditinggikan, dimuliakan. Kalau dongengnya masih ada pelajaran, ada nasihat yang bisa diambil, itu masih mending kaum muslimin. Masih mending. Tidak 100% isinya kedustaan. Jadi kalaupun ada orang yang tidak percaya bahwa yang dilihat itu adalah benar-benar Nabi Muhammad SAW, mereka masih bisa mengalihkan pemikiran. Mungkin saja itu makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kan yang melakukan acara maulid, alasannya kan untuk mewujudkan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kemudian sudah ada habib yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak mau masuk, tidak mau hadir di majelis yang di sana ada yang bawa rokok, terus gimana? Ya kan? Ini harus diambil pelajarannya. Padahal hampir semua acara maulid yang ada di masjid-masjid, isinya itu ya kebanyakan yang kelepas-kelepus. Pengajian sambil kelepas-kelepus. Banyaklah video-video para kiai, para habib yang mereka ngaji sambil kelepas-kelepus. Mereka ceramah sambil kelepas-kelepus. Ya, bahkan dulu sempat viral video Gus Miftah yang mengatakan bahwa orang NU itu nantinya akan masuk surga lebih dulu daripada orang Muhammadiyah karena rokok. Coba kita simak videonya. Hukum rokok, Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah bediki saukur pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Jadi kaum muslimin sebenarnya mereka ini adalah kelompok
yang mengaku paling banyak habibnya, paling banyak walinya. Paling banyak walinya, bahkan yang bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Tapi ternyata paling banyak juga mereka yang kelepas-kelepus. Ya, bahkan ada wali-wali mereka ini yang ya tidak pakai baju, kemudian duduk di mimbar, rokoknya dinyalakan sama jamaahnya, kemudian kelepas-kelepus, katanya wali. La ilaha illallah. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Habib tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mau hadir ke majelis yang di dalamnya ada orang bawa rokok, apalagi menghisap rokok. Ya seharusnya tinggalkan rokok. Artinya Nabi itu tidak suka, tidak ridho ada majelis yang di sana ada rokoknya. Ini sudah baik dongengnya. Ditunggu dongeng yang lain yang mengatakan Nabi tidak mau datang, Nabi tidak suka, Nabi tidak ridho kepada majelis yang katanya majelis ilmu, tapi isinya dangdutan, seperti majelisnya Gus Ikdam. Kemudian majelis mafia solawat, yang katanya majelis solawatan, ternyata isinya laki-laki, perempuan, campur baur, berjoget jingkrak-jingkrak. Dan juga majelis-majelis yang lain yang isinya joget-joget dan jingkrak-jingkrak. Jadi ditunggu ada dongengan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ridho dengan majelis yang seperti itu. Nah, kembali kepada masalah rokok kaum muslimin. Sekarang kita tantang kalian, para muhibbin, para habib, para pencinta habib, yang katanya para habib itu adalah wali-wali Allah yang sudah tinggi derajatnya. Mereka sudah mengatakan bahwa Nabi tidak mau hadir di majelis yang ada rokoknya. Artinya kan Nabi tidak suka dengan rokok. Sekarang kami tantang Anda semua untuk meninggalkan rokok demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini. Guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kamu larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk.
supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Memang begitu.